Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat. Ya, kita kembali ke materi kimia, yaitu masih tetap dalam pembahasan termokimia. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis entalpi reaksi, kemudian tentang persamaan termokimia. Tujuannya yaitu yang pertama kalian dapat menjelaskan jenis-jenis perubahan entalpi standar, itu ada 8 kurang lebih. Kemudian persamaan reaksi termokimia, yaitu menentukan reaksi termokimia ke dalam reaksi endoterm dan eksoterm. Oke, yang berikut harus tahu dulu, lihat video yang sebelumnya, apa itu termokimia, kemudian apa itu entalpi. Itu semua sudah ada di sana, tapi Bu Guru ulang sedikit di sini. Termokimia itu ingat kembali bahwa dia adalah ilmu kimia yang mempelajari energi atau perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Oke, di sini kurang lebih seperti ini, ada endoterm, eksoterm yang sudah kita bahas yang pertemuan yang lalu. Oke, yang berikut di sini Bu Guru balik kembali, ada entalpi. Ingat, entalpi itu adalah jumlah total energi kalor yang terkandung dalam suatu reaksi. Nah, di sini ada tugas kemarin Bu Guru kasih, entalpi tidak dapat dihitung namun perubahannya dapat dihitung. Kenapa? Karena lihat di sini energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Apa ini? Ini adalah bunyi dari kekalan energi atau yang disebut dengan hukum termodinamika 1. Ya, jadi intinya di sini. Oke, perubahan entalpi disimpulkan dengan delta H. Nanti delta H ini yang akan kita cari. Kemudian untuk jenis-jenis perubahan entalpi standar atau delta H0 kurang lebih ada 8. Ini juga tugas yang kemarin. Jadi di sini yang pertama ada entalpi perubahan pembentukan standar atau delta H derajat F atau delta H 0F boleh. Apa itu? Itu adalah delta H atau entalpi yang diperlukan untuk pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil. Ya, jadi di sini ada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil. Di situ ada contohnya, misalnya di situ ada grafit. Grafit itu arang ya, karbon ditambahkan dengan gas O2, dia menghasilkan gas CO2. Jadi gas CO2 itu terdiri dari grafit dan oksigen. Nah, di sini delta HF-nya adalah min 393,5 kJ. Kemudian yang berikut ada perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0D. Apa itu? Dia entalpi yang digunakan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil. Jadi itu adalah kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Nah, di sini contohnya kebalikan dari yang tadi. Di sini justru CO2 atau gas karbon dioksida dia akan terurai menjadi grafit atau karbon dan oksigen. Oke, yang perlu diingat di sini bahwa delta HF dan delta HD itu dia tandanya bolak-balik. Jika di delta HF dia min, berarti di delta HD-nya dia akan positif karena ini reaksi yang bolak-balik. Oke, kemudian yang berikut ada perubahan entalpi pembakaran standar. Ya, entalpi pembakaran standar. Perlu diingat bahwa reaksi pembakaran itu pasti dia bereaksi dengan oksigen, ya. Jadi entalpi pembakaran standar itu terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna. Ingat, sempurna berarti dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O. Oke, di sini ada contoh, sudah ada. Kemudian yang berikut perubahan entalpi netralisasi standar. Netralisasi itu berarti dia reaksinya antara asam dan basa. Untuk asam dan basa sendiri nanti akan kita bahas di semester 2. Oke, di sini ada contoh, di situ ada basanya NaOH dan asamnya HCl. Dia akan menetralisasi, dia akan menjadi NaCl dan air. Nah, itu 4 pertama perubahan entalpi standar. Yang berikut di sini adalah perubahan entalpi penguapan standar atau VAP. Ya, apa itu? Adalah energi yang diperlukan untuk mengubah 1 mol zat cair menjadi gas. Ya, jadi dia menguap. Oke, di situ ada air dalam bentuk cair, dia akan menjadi air dalam bentuk gas.
Ada gambarnya di situ. Kemudian perubahan entalpi pelarutan standar atau delta H0 yaitu energi yang diperlukan untuk melarutkan 1 mol zat dalam suatu pelarut. Di sini umumnya pelarutnya itu adalah air. Jadi di sini NaOH dia akan larut membentuk Na+ dan OH-. Yang berikut perubahan entalpi peleburan standar atau delta H0 fus adalah energi yang dilepaskan untuk mengubah 1 mol zat padat menjadi cair. Ya, zat padat menjadi cair. Contohnya di sini Bu Guru kasih adalah H2O dalam bentuk padat, dia menghasilkan H2O dalam bentuk cair, atau dia es batu, dia mencair. Itu yang gampang ya. Kemudian di situ perubahan entalpi sublimasi standar atau sublim, menyublim. Menyublim itu biasanya yang kita kenal adalah camphor ya. Di situ dia mengubah 1 mol zat padat menjadi gas. Jadi dari padat menjadi gas. Oke, kemudian yang berikut persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya. Jadi nanti ada reaksi, ada nilai delta H-nya di belakang. Ya. Ketentuannya yang pertama yaitu persamaan termokimia ditulis dengan menyertakan perubahan entalpi ya delta H dan fase senyawanya atau unsur yang terlibat dalam reaksi kimia. Perlu diingat fase itu ada 4. Kurang lebih ada gas lambangnya G, padat S, cairan murni atau cair dia liquid atau L, kemudian larutan atau aki. Ya, di sini ada contoh C2H2 dalam bentuk gas bereaksi dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida dan gas uap air. Delta H-nya minus 142 kJ. Jadi delta H ini tidak sembarang ya. Ini diambil dari hasil percobaan. Ya. Oke, kemudian yang kedua, apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengalinya, nilai perubahan entalpi juga harus dikalikan. Jadi di sini misalnya, tadi kan C2H2 cuma 1 mol. Di sini gas yang nomor A ya. A itu C2H2, dia 1 mol C2H2. Nah, di sini Bu Guru kasih contoh ketika dia sudah menjadi 2 mol C2H2, jadi semua koefisien yang tadinya 2 dikalikan dengan faktor pengalinya ya. Kalau dia dikali 2 ya berarti 2,5 kali 2 jadinya 5. Yang di sini CO2 tadinya 2 dia jadi 4. Kemudian untuk delta H yang tadinya hanya min 142 harus dikali 2 juga. Berarti dia jadinya min 284. Ya. Oke, kemudian yang terakhir apabila arah reaksi kimia dibalik, berarti delta H-nya angkanya sama, hanya saja dia tandanya yang berubah. Jadi misalnya kalau di atas dia min, jadi di sini di atas dia min, ketika dia dibalik ini yang A, kembali lagi lihat yang A itu C2H2-nya di sebelah kiri. Ya, sedangkan poin C ini di C2H2-nya posisinya di sebelah kanan. Berarti ini reaksinya adalah terbalik, atau reaksi yang C dia adalah reaksi kebalikan dari poin A. Makanya delta H-nya di sini kita rubah. Angkanya tetap, hanya tanda plus minnya aja yang berubah. Ya. Oke, kemudian yang berikut untuk energinya ini yang perlu diingat. Kalau dia memerlukan atau menangkap energi, berarti dia reaksinya endoterm. Ya, ingat kemarin ada endoterm, ada eksoterm. Jadi kalau dia endoterm, reaksinya berarti memerlukan atau menangkap. Karena dia memerlukan atau menangkap, berarti nanti di sini delta H-nya dia nilainya adalah positif. Sebaliknya kalau eksoterm berarti di sini dia menghasilkan atau melepas. Kata-kata menghasilkan atau melepas itu berarti tanda delta H-nya adalah negatif. Ya. Jadi nanti di belakang ada soal, lihat tanda plus minusnya dia masuk di endoterm atau eksoterm. Ini yang paling mudah menentukan reaksinya endoterm atau eksoterm. Tinggal lihat saja tanda delta H di belakang apakah positif, apakah negatif. Oke, kemudian ada contoh menuliskan reaksi termokimia.
Jadi di sini ada nomor 1, Bu Guru kasih contoh, ada pembakaran. Pembakaran 1 mol gas etena. Etena itu C2H2 membentuk gas karbon dioksida. Ya. C2H4. Maaf, di sini C2H4, kemudian dia bereaksi dengan oksigen, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ya, di sini menghasilkan kalor sebesar 142 kJ per mol. Kita tulis dulu reaksinya. Jadi yang pertama di situ ditulis adalah gas etenanya dulu, C2H4 dalam bentuk gas. Ingat kata-kata gas ini harus dimasukkan. Jadi karena dia gas berarti simbol di bawahnya dia bentuk G. Kemudian ditambah atau bereaksi dengan, ingat pembakaran itu pasti dengan oksigen. Oksigen itu dia bentuknya adalah diatomik. Jadi di sini dia O2 dalam wujud gas. Menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Jadi uap air itu air tetap sama H2O, hanya bentuknya berupa uap, berarti dia juga dibentuk dalam gas. Nah, di sini menghasilkan, ingat menghasilkan berarti dia tandanya harus min 142 kJ per mol. Nah, karena di sini tandanya negatif, berarti reaksinya adalah reaksi eksoteron. Oke, yang berikut, contoh yang berikut nomor 2, ada reaksi penguraian 1 mol padatan kalsium karbonat CaCO3 menjadi padatan kalsium oksida atau CaO dan gas karbon dioksida CO2 diperlukan energi sebesar 178,5 kJ. Seperti tadi kita tulis reaksinya dulu. Yang pertama adalah CaCO3 dalam bentuk padat, padat itu Sol atau S, ditambah padatan kalsium oksida, dia menjadi padatan kalsium oksida atau CaO dalam bentuk padat dan karbon dioksida dalam bentuk gas. Ya. Oke, di sini delta H-nya adalah plus. Kenapa plus? Karena dia memerlukan energi. Nah, karena dia plus, berarti di sini reaksinya adalah endoterm. Oke. Sudah, yang berikut di sini ada kuis atau latihan soal. Jadi yang pertama dulu kalian coba tentukan apakah reaksi berikut ini masuk endoterm atau eksoterm. Ya. Jadi di sini ada 5 reaksi, tolong hanya sebutkan saja atau tuliskan saja ini reaksinya nomor 1 apa, nomor 2 apakah endoterm, eksoterm, dan seterusnya. Jadi hanya menuliskan reaksinya itu termasuk eksoterm atau endoterm. Ingat, Bu Guru kasih kru di sini lihat delta H-nya saja, itu yang paling mudah. Oke, selamat bekerja, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu.